tarif endorse. Tarif endorse. Berubah-berubah tergantung orang, segmented, atau misalnya orang kaya nih, lo tahu dia orang kaya, lo mau tarif gede, atau ini orang-orang baru mulai usaha nih. Ini kasih tahu rahasia endorse ya. Nah. Ini cuma di sini doang. Sip. Jadi Hai Sobat Cuan, nah kali ini nih di episode cuap-cuap cuan kali ini, gue sampai belibet karena gue tuh beneran deg-degan nih Sobat Cuan. Karena spesial nih Mas Daru. Langsung lah lu lihat tuh di kamera lu udah pada lu lihat kan Sobat Cuan nih. Di sini kita udah kedatangan Mbak Nikita Mirzani. Halo. Niki aja, Niki. Oh, Niki aja ya gue manggilnya ya. Kalau orang bule nggak ada panggil Mbak. Iya sih. Ya udah Niki aja. Nikita Mirzani udah pada kenal, nggak usah gue kenalin. Tapi mungkin ya Mas Daru yang Sobat Cuan belum tahu bahwa Niki ini adalah selain cantik, seksi, artis terkenal luar biasa, juga pengusaha. Oh, pengusaha. Lu jangan pura-pura nggak tahu. Udah tahu sih, cuman perlu dijelaskan ke Sobat Cuan. Jadi usahanya apa aja sih nih? Usaha Niki yang udah berjalan, ada salon beauty Hatutu, ada yang di BSD, di Bali, dan coming soon seminggu lagi bakal buka di Bandung, habis itu Surabaya. Terus ada jual pajamas, baju tidur kekinian. Terus ada Niki Denim, celana jeans yang paling keren di Indonesia. Terus nanti ada lagi yang mau launching nih bulan Agustus, ada Nikita Mirzani Skincare sama lip serum gitu. Terus ada lagi obat pelangsing, dan ini yang paling gongnya sih sebetulnya, obat minuman kuat untuk laki-laki. Obat kuat. Lu diem aja Gitu. Gue lagi pengen tahu ini obat kuat cuy. Obat Gila, kuat obat kuat. bisnisnya. Ntar dulu, obat kuat ini udah di launching. Belum, lagi produksi. Oke. Karena kan harus BPOM dan halal kan gitu. Terus Apa namanya? Coba bocorin dikit. harus dicobain dulu sama orang-orang sebagus apa gitu. Jadi tes dulu minggu ya. yang lalu tuh udah dicobain, ditesterin kan teman-teman Niki yang cowok gitu. Jadi minuman obat kuat ini tuh nggak kayak yang lain-lain. Kalau yang lain-lain kan minum langsung ngek gitu kan. Oke. Kalau ini tuh ada rangsangan baru dia reaksi. Jadi ada stimulus dulu, baru bisa nggak yang bereaksi gitu langsung- obatnya. Enggak yang Nggak sekonyong-konyong langsung straight to the kuat point gitu. gitu, enggak. Jadi ada foreplay-nya. Ntar ketika foreplay, wah parah gitu. Apa nama produk itu? Nikita Mirzani Cheng. Ceng. Ini dari bahan herbal apa gimana? Ada herbalnya, pokoknya yang jelas aman. Udah dicobain juga, nggak bikin jantung deg-degan, nggak bikin selalu berdiri gitu. Jadi keunggulannya itu adalah dia tuh slowly but sure, tapi ketika keluar bisa lagi gitu. Jadi bisa berkali-kali gitu Berkali-kali. ya. Dan efek sampingnya Enggak ada efek nah, samping gitu ya. justru, karena udah Oke. dicobain sama banyak laki-laki, alhamdulillah nggak ada efek samping, makanya sekarang baru naik produksi. Nikita Mirzani, artis terkenal gitu kan. Gue tahu pasti duitnya berjibun Iyalah, gitu kan. Tapi masih mau jadi pengusaha, kenapa sih? Kalau Niki kan mikirnya kalau jadi artis itu kan cuman hanya sekedar hobi. Oke. Terus sama batu loncatan aja. Ketika Niki punya bisnis ya Niki bisa promoin as a artis gitu, selebriti, siapa sih yang nggak kenal gitu. Itu satu keunggulan. Dan tapi Niki bukan karena Niki sebagai seorang artis Niki ngeluarin produk yang biasa-biasa aja, nggak mau gitu juga gitu. Nanti nama baik kan juga bisa jelek gitu. Jadi kalau ditanya Nikita Mirzani pengusaha atau artis? Dua-duanya dong, harus dua-duanya. Kalau pengusaha ini gimana sih omsetnya seorang Nikita Mirzani? Omset dari semua ya. Yes. Ini kalau semuanya, ini sih jalan semua. Itu sih sebulan tuh bisa bersih ya. Yeah. Kira-kira aja ya. Ketawanya nih puas banget Kira-kira ya. Range. Siap-siap deg-degan nih. 6M lah. Oke. Kira-kira. Oke. Tapi berarti itu kenapa tetap lu jalanin nih? Apanya? Apakah si bisnis ini gitu ya kan, berarti apakah dia lebih besar dari pendapatan menjadi artis? Loh iya dong, Jauh lebih ya? besar daripada artis. Oke. Kalau artis itu kan bayarannya kan ya 3 bulan baru turun gitu. Ya sekarang sih udah mulai cepet ya, sebulan udah mulai turun gitu. Tapi kalau jadi artis tuh eksistensi aja sih gitu, supaya orang bisa tetap lihat gitu. Nah, terjun awalnya gimana sih pengen jadi pengusaha? Coba-coba. Gitu? Oh gitu. Iya, oke. awalnya tuh apa dulu produk yang pertama atau barang apa atau jasa? bisnisnya dulu salon, karena Niki suka nyalon kan, suka bikin kuku, cream bath, hair spa gitu. Lama-lama daripada gua ke salon orang lain, mending gua punya salon sendiri gitu. Oh ternyata
pas bikin salon sendiri berdua sama Kak Fitri, oh peminatnya banyak gitu, omsetnya juga tiap bulan lumayan. Akhirnya coba lagi deh di Bali gitu. Terus yang pertama di Jakarta? Di BSD. BSD ya, oke. And then ke Bali. Terus coba-coba lagi Niki mikir kayak, kok kayaknya cewek-cewek ini jarang banget pakai piyama keren ya gitu kan. Iya Jadi sih, adanya daster mama iya, gitu Niki ya. bikin pajamas gitu, Nikita Mirzani pajamas. Terus beralih lagi ke anak kecil. Biasanya anak kecil kalau tidur pakai baju ya udah baju biasa aja gitu. Jadi Niki bikin baju tidur untuk anak kecil. Akhirnya booming. Niki juga nggak habis pikir, ternyata yang beli kalangannya udah sosialite gitu kan, sosialita. Terus petinggi-petinggi segala macam. Alhamdulillah gitu. Abis itu karena Niki suka pakai celana jeans, orang-orang lihat celana jeansnya bagus ya Kak gitu. Bikin celana jeans booming juga. Setiap bikin 10.000 habis gitu. Kalau desain dari mana Niki? Itu awalnya apa emang lo memang doyan desain juga? Combine aja sama celana jeans di luar negeri. Oke. Kalau orang-orang kan mikirnya pengusaha lo harus punya modal dan segala macam, terus gue takut nggak laku segala macam. Gimana nih kalau misalnya? Oh pasti, Niki juga awal modalnya gila-gilaan kan. Buat bikin skincare aja, Niki modalnya hampir 1,5 M gitu. Tapi karena Niki mikirnya gini, Nikita Mirzani mungkin bisa dilihat salah satu artis yang jarang pakai make up. Jadi kalau syuting ya begini aja, paling tinggal tambah bulu mata gitu. Nah, kenapa Niki nggak bikin skincare sendiri ya? Kok gue malah promosiin skincare orang terus gitu kan? Akhirnya bikin, dicobain di muka, oh bagus gitu. Akhirnya dijual. Kalau Niki nggak mau yang terlalu ikut-ikutan sama orang bisnis kayak jual baju apa segala macam, nggak. Niki maunya yang ya Niki gitu. Ya emang lo pakai, lo tahu gitu ya. Iya, yang bilang emang Niki pakai, Niki tahu, bukan yang cuman kan banyak tuh artis-artis yang aku pakai krim ini, krim aku bagus, padahal cuma di endorse gitu kan. Abis itu selesai cuci muka. Kalau Niki enggak, gue pakai krim ini ya produk gue sendiri gitu. Dan lo tuh berarti bisa jadi kayak ya produknya tuh memang ini gitu, hasilnya kayak gini ya, gitu ya, dimanfaatkan ke artisan lo juga, jadi orang-orang tahu produknya sebagus apa gitu. Mungkin ini strategi juga buat Sobat Cuan yang mau memulai bisnis, coba lo cari yang lo suka gitu. Benar. Ya. Betul, harus begitu. Jangan, dulu Niki pernah punya restoran tapi kecil-kecilan, ternyata passionnya nggak di makanan gitu, malah gak laku segala macam. Terus kan kita harus selalu fresh kan. Kalau Niki nggak bisa, ternyata Niki bisanya tuh di barang-barang mati gitu, mentah gitu. Kalau back to salon udah mau bikin berapa lagi nih yang di salon ini? Udah mau Surabaya kan, kalau Bandung udah selesai, tinggal grand opening minggu depan. Terus habis itu Surabaya, Papua, Makassar. Sampai Papua ya? Karena Niki mau bikin semua wanita Indonesia itu cantik alami, tanpa make up, rambut juga bisa dirawat gitu. Dengan perawatan ya, dengan skincare. Betul. By the way, ini kan salonnya Niki, ini adalah salon yang size-nya atau kelasnya tuh ke atas-atas gitu, kayaknya bukan menengah atas. Sebetulnya menengah ke bawah pun bisa, cuman mungkin karena tempatnya eksklusif, bagus ya kan. Jadi orang mikirnya pasti mahal nih, padahal enggak. Masa sih? Iya, coba datang ke situ deh. Padahal enggak, biasa aja, standar dan memang produk-produknya yang Niki pakai bukan yang kimikal gitu, jadi herbal, bagus. Kalau agak geser dikit ya Nik, itu kan tadi udah soal usaha gitu ya. Satu yang menguntungkan lagi kata netizen nih, bener-bener dari sosial media ya, kabarnya nih Nikita Mirzani tuh Lin ya, sehari bisa dapat di atas 1 M sehari Lin dari endorse dari sosial medianya dia. Gue iri. Bener gak sih Nik? Bener gak sih? Bener. Dulu waktu lagi huru-hara. Itu duit semua ya? Itu duit semua. Oke, ceritain gimana? Dulu ya sempat pecah rekor Niki. Ya mungkin di antara artis-artis mungkin Niki pemecah rekor endorse terbanyak dan pemasukan terbanyak dari endorse. Jadi dulu waktu Niki lagi ada huru-hara sama Ibu Elsa Sharif, endorse kenceng gitu. Pas dihitung, hah? 2 hari kok tembus 1 M gitu kan. Niki juga speechless gitu. Padahal Nikinya lagi ada di Eropa. Itu awalnya ya? Itu awalnya. Awal Niki kaget ya maksudnya? Iya, gitu, okay. Tapi udah kesininya mah ya stabil, kayak sehari bisa 100 gitu. Juta lo itu, Mas Daru. Kalau 100, 1000. Paling banyak dari mana sih? YouTube kan udah kenceng juga nih. YouTube alhamdulillah. YouTube dan karena Twitter enggak ya? Twitter enggak. Nah, jadi benar-benar dari Instagram dan YouTube. Ya bisa ada visualnya lah. Oke. Ya, benar. Tapi kalau dari dua yang itu gedean mana sih? Gedean
Endorse lah. Endorse ya, endorse. Kalau YouTube kan Niki nggak kayak youtubers lain yang sehari posting upload 2, 3. Niki mah sehari 1, kadang-kadang nggak upload gitu. Kalau dalam sehari bisa berapa sih di endorse? Tergantung, kalau sekarang kan Niki punya produk skincare sendiri. Oh, jadi ngurusin dulu yang sendiri dulu ya, yang punya Niki dulu. Nggak akan ngambil produk skincare lagi, nggak akan ngambil obat pelangsing lagi, nggak akan ngambil berurusan dengan bibir gitu. Jadi lebih kecil. Cuman kan karena Niki punya bisnis sendiri, jadi Niki dapat cuannya dari bisnis sendiri. Fokus di situ. Oke. Memupuk bisnisnya. Besar banget itu Niki. Ya kan, kalau dari sosial media itu gimana sih ngurusnya? Kamu punya tim berapa sih di sosial media? Ada tim, Niki sekarang punya karyawan tuh kurang lebih sama yang ini aja, yang tim aja ya. Yang di sosial media? Yang sosial media itu ada 10. Oke. Jadi dia yang ngatur ini postingan berapa kali gitu. Kayak gitu. Langsung masuk rekening ya? Langsung dong. Enggak masuk kemana-mana. Itu nggak beda-bedain rekening nggak sih? Enggak. Seorang Nikita Mirzani punya berapa rekening sih? Itu dia mau gue tanya, dibeda-bedain rekeningnya apa? Satu blok gitu? Enggak. Ada 2. Ada dua. Cuma 2? Cuma 2. Gimana tuh bagi-baginya gitu? Kita sekarang berbicara tentang pengatur duit. Tadi kan kita udah tahu nih, duitnya dapatnya sebesar apa, dari mana aja. Sekarang gimana cara Nikita Mirzani mengatur keuangannya yang luar biasa itu? Oke, jadi gini, kalau uang endorse itu Niki pakai untuk foya-foya. Oke, nggak tabung tuh sama sekali. Foya-foya itu ngapain nih? Ya beli barang sesuka Niki lah. Misalkan lagi, ada jam tangan bagus nih, harganya misalkan let's say 800 juta. Ya pakai uang endorse gitu. Jadi kalau Niki udah beli favorit apa sih koleksi untuk foya-foya itu? Jam tangan. Jam tangan ya? Jam tangan berlian. Jam tangan termahal yang pernah dibeli Nikita Mirzani? Ada 1,3 M RM. Pusing ya dengerin ini. Di rumah. itu termahal. Duit sebanyak itu di rekening, ada yang diinvestasikan nggak? Ada dong. Oke. Ada berbentuk. Beli saham nggak? Nggak bisa main saham nih. Oke. Jadi bentuknya apa? Jadi investasinya tuh apartemen, rumah, tanah, gitu, berlian. Jadi kalau kayak apartemen, tanah, rumah itu udah diatasnamakan ke anak. Oke. Makanya anak Niki tuh kalau udah gede tuh udah tinggal ongkang-ongkang nggak ongkang-ongkang lagi juga, maksudnya sudah terjamin lah gitu. Jadi laki-laki yang mau deket atau gimana udah oke gitu. Makanya semua anak-anak Niki nggak boleh dapetin orang susah. Harus yang bisa memberikan kenyamanan sesuai yang ibunya berikan. Tapi gimana sih nih kalau misalnya beli ini ya, tadi kan ada properti juga ya, tanah dan segala macam, itu ngeliatnya gimana? Atau kalian lo ditawarin atau? Nggak, harus Niki terjun langsung. Niki kalau nggak beli apa-apa tuh selalu terjun langsung, nggak yang gue mau jual ini beli, nggak gitu. Harus lihat dulu kalau beli rumah kan adem nggak rumahnya, arahnya kemana nih rumah, selatan, timur, utara, kayak gitu. Feng shui-nya ya. Feng shui. Nih, gue masih penasaran karena kan gue sesama perempuan ya, walaupun kita pendapatannya agak beda jauh ya nih. Jauh. Tapi gue penasaran. Hidup, namanya itu hidup. Itulah ya, Tuhan Maha Adil. Oh iya pastinya. Itu dia. Tadi tuh rekening nih, gue mau balik lagi ke masalah rekening. Kalau uang endorse itu buat foya-foya. Berarti 2 rekening ini itu buat yang mana buat apa, yang mana buat apa gitu. Aduh. 3 deh rekeningnya. Tuh kan. Ini jangan-jangan gue tanya 10 menit lagi bisa bohong ya. Jadi ada rekening yang khusus untuk transfer TV. Oke. Ya. Ada rekening yang bisnis, ada rekening khusus foya-foya gitu. Nasabah priority udah pasti ya? Priority semua, alhamdulillah. Suka ditawarin nggak sih sama bank-bank gitu, taruh dong di sini, taruh dong di sini? Iya. Ada semuanya, kayak asuransi pendidikan dong kak, gitu ya, taruh gitu. Tahu uang juga nggak bakal lari hilang kemana-mana kan. Yang belum apa nih kalau untuk urusan investasi yang pengen banget, misalnya orang mau beli pesawat mungkin ya kan, nggak tahu. Enggak sih, pesawat ininya maintenance-nya mahal ya. Terus apa dong yang pengen yang pengen dibeli gitu, atau buat investasi yang next? Gedung sih. Nikita Mirzani Tower. Bismillah, itu sih target Niki yang nextnya, pengen punya gedung yang bakal disewain gitu. Oke. Hidup itu berawal dari mimpi. Kalau Niki tuh semua apa yang Niki inginin tuh semua pakai mimpi, tahu? Bener ya? Dari kepengen ini gitu ya, terus dapet gitu. Selalu dapet kayak pengen punya mobil ini. Ntar 3 bulan kemudian beli, ada di parkiran gitu. Nik, tapi lu consider atau diri lo boros nggak sih dengan pendapatan? Banget ya? Banget. Dari berapa persen sih dari penghasilan Niki gitu ya sebulan yang buat foya-foya gitu jatuhnya? Kebutuhan hidup dan foya-foya lah. Pinternya Niki itu buat foya-foya tuh memang uang endorse.
Jadi uang endorse aja. Bener-bener jadi uang yang ya. kerja gitu kayak syuting atau apa tuh nggak akan terganggu. Itu yang disimpan untuk diinvestasiin lagi gitu. Itulah hebatnya aku. Tapi dia tetap berpikir bahwa dirinya boros, padahal itu menurut gua cukup cerdas loh. Soalnya gini, dikala orang kena COVID-19 3 bulan gak bisa kemana-mana, Niki mah tetap belanja online ya. Iya, malah bahkan brand-brandnya datang ke rumah. Nyamperin, belanja aja udah gitu. Tetap jadi nggak ngerem-ngerem ya. Kalau kita ya Sobat Cuan mungkin mikir, aduh ini nggak pasti ini kondisi COVID kayak gini, entah kapan selesai, hemat-hemat gitu ya. Ini enggak. Bukannya Niki menyembuhkan diri ya, Niki pernah hidup susah dulu gitu. Tuhan juga maha baik, ketika Niki dulu hidup susah, sekarang tinggal enaknya aja. Jadi ketika orang kesusahan gitu, Niki nggak ngerasain gitu. Malah COVID kan Niki di channel YouTube Niki malah bagi-bagi duit. Malah APD orang-orang artis pada patungan gitu kan, sendiri aja. Beli APD aku sendiri aja. Gue penasaran juga tadi kan disebut ya properti dan segala macam. Mas juga nggak sih? Ini kan Mas lagi gila-gilaan, lagi jadi favorit. Mas apa sih? Mas Batangan, Mas sebentar. Mas yang lain. Mas yang bisa buat investasi juga tuh. Mas Batangan punya berapa? Nggak banyak sih, nggak banyak. Iseng aja kalau Mas Batangan ya. cuma pengen tahu aja punya Mas Batangan tuh gimana sih rasanya. Banyak. Iya, nggak banyak-banyak juga. Perhiasan itu ditaruh di bank kok semua. Oh iya, safe deposit box ya. Gitu ya. Lebih aman. Gitu. Nah, lu kayaknya banyak yang mau tanyain sebenarnya gua nggak penasaran juga nih, kayak misalnya keluarin. Jadi tantan. Masih rame di sini. Gini nih, tarif endorse. Tarif endorse. Berubah-berubah tergantung orang, segmented, atau misalnya orang kaya nih, lo tahu dia orang kaya, lo mau tarif gede, atau ini orang-orang baru mulai usaha nih. Ini kasih tahu rahasia endorse ya, jadi cuma di sini doang. Sip. Jadi bukan berarti yang followersnya banyak itu endorse-nya mahal. Enggak, bahkan ada yang followersnya udah berapa puluh juta, tapi dia sekali instastory cuma 5 juta, berapa juta. Mungkin ini udah di riset ya, mungkin Instagram yang sekarang Instagram yang mahal untuk endorse mungkin Niki gitu, karena mereka ngelihat grafik sih sebetulnya gitu, seberapa banyak orang itu akan mantengin instastory-nya nih artis yang lagi di endorse. Jadi nggak bisa terpaku sama ini endorse-nya followersnya let's say 15 juta, biasanya mahal. Enggak, justru mereka pada banting harga. Yang Niki doang yang nggak pernah banting harga. Lu mau iklan di gue ya harganya segini, nggak mau ya selesai. Oke, satu Instagram ada bisa IG story, bisa feed. Feednya berapa sih? Feed itu sekali posting bisa tergantung ya, under 50 juta lah. Oke, itu kamu ngelihatnya dari mana nih? Lihat apanya? Patokan harga muka mereka yang beda-beda itu? Beda-beda, kayak misalkan kan ada brand besar gitu kan. Jadi di research dulu ya sama tim ya? Kayak Shopee gitu, itu harganya beda gitu. Cuma kalau kayak online shop gitu palingan ya di bawah 30, bisa di atas 30. Tergantung berapa lama dia mau beriklan di feed Niki. Kalau misalkan 2 minggu ya harganya segini, 1 bulan harganya segini gitu. IG story? IG story Niki langsung posting itu 5. Berapa kali posting ya kalau IG story itu? Bisa 10, bisa 20. Itu udah 50 juta. Sobat Cuan. Sobat Cuan cuma udah posting 50 juta. Insta stories doang. Lu Insta stories sampai kayak jahitan kagak menghasilkan. Tapi bener-bener dulu. Makanya semakin Niki lagi ribut sama orang, makin tinggi efeknya ya. Banyak. Nih ya, ini makanya aku tuh seneng bikin keributan gitu. Itu salah satu teknik marketingnya Niki. Iya dong, kita harus cerdik, harus pinter jadi. Tapi nggak dibuat-buat kan? Nggak pernah dibuat-buat. Untungnya Niki tuh setiap berantem sama orang ya real, nggak pernah settingan. Makanya grafik Niki kan walaupun Niki misalkan followersnya cuma 8,8 miliar, tapi yang lihat Niki tuh bisa 500 juta orang. Jadi interaksi si ininya akunnya itu bagus gitu ya. Gitu. Nah, itu karena berarti lu berantem membawa hikmah. Ini bagus nih, dengar-dengar ya. Dengan akun Instagram yang sudah mahal seorang Nikita Mirzani itu berapa kali di-hack loh? Bener gak sih, Dik? Iya, udah 3 kali hilang. 3 kali. Terus gimana ngebalikinnya? Atau gimana sih? Lo punya tim atau punya... Ada yang ngebantuin, ada timnya juga. Terus komunikasi langsung sama pihak Instagram yang di California itu. Gitu. Ngeri ya? Tapi untungnya makanya keunggulan artis yang namanya udah besar di hack tuh pasti akan balik lagi. Karena kan namanya tuh udah ada di dibantu gitu ya, ada di Google. Untungnya Instagram Niki sama identitas Niki tuh namanya sama, nggak pakai nama palsu gitu.
Jadi nggak akan sulit untuk membalikin. Jadi kemarin kehack 2 jam balik, terus kehack lagi 2 jam balik, kemarin kehack lagi 8 jam baru balik karena perbedaan waktu antara Indonesia dan California kan. Terus yang endorse gimana nih? Ditunda 8 jam? Nggak ada masalah, mereka mah senang-senang aja. Justru kan itu berita lagi, orang pasti akan fokus Lihat lagi ya, bikin penasaran lagi ya. Semua jadi strategi nih kalau sama Iya. Nikita Mirzani ya. Harus, apapun harus jadi cuan. Tapi dan udah disiapin juga ya anak itu masa depannya ya. Oh iya, Lo naruh jadi di aku kasih tahu nih semua laki-laki yang mau deket sama Niki, Niki tuh nggak punya uang. Jadi semua tuh udah Niki limpahkan ke anak-anak gitu. Tapi Dulu itu kan kayak uang gitu. semua Niki yang pegang gitu. Punya perencana keuangan ya sini. Lo tuh punya Financial planner financial gitu ya. planner. Punya dong, semua hidup aku tuh ada Oke. plannya. Kayak misalkan tahun ini berantem, tahun depan jangan. Itu udah lo rencanain. Iya direncanain. Nah tahun ini bajunya begini, body love-nya begini, tahun depan ganti. Gitu. Kan Niki, sorry, lu kan anak lu masih kecil ya. Ini gue juga kasih gambaran juga buat sobat-sobat cuan. Nah, itu kan nanti dia kan nggak tahu dong, maksudnya dia ibunya itu ngasih apa aja buat dia gitu kan. Itu gimana ngaturnya? Atau ntar pelan-pelan lo kasih tahu, atau lo punya kayak surat wasiat Nikita Mirzani gitu atau nggak apa? Semua udah diatur sama notaris. Notaris semua ya berarti. Oke. Jadi secure ya semuanya ya. Semua sama notaris. Ini yang kita nggak tahu nih, ternyata seorang Nikita Mirzani yang lo lihat mungkin cuma ketawa-ketawa gitu atau berantem ya. Ternyata dia sudah memikirkan panjang sekali untuk Panjang banget anak-anaknya. kalau untuk urusan anak gitu. Mungkin kalau beberapa orang punya anak ya punya aja gitu. Oh kalau Niki punya anak ya itu adalah sesuatu yang berharga gitu. Ini spesial juga nih, gue mau nanya hubungannya gitu. Ada nggak anggota tubuh lo yang diasuransikan? Ada Apa? pantat. Kayak Jennifer Lopez ya. And then? Pantat ini masih asli original. Tapi Itu? gede kan anak 3 ini nggak ada operasi. Dan Iya, itu diasuransikan. itu diasuransikan. Iseng aja, iseng. Waktu itu kan ada orang asuransi, Mak. Ini dong asuransi juga badannya gitu kan. Apa ya begini? Asal jeplak aja. Udah pantat gue deh gitu. Itu masih bayar premi ya sekarang? Gua juga Penasaran langsung. Preminya setahun sekali bayarnya. Berapa preminya untuk pantat nih? Kita nggak nyebut brandnya Setahun apa ya itu, asuransinya? setahun itu 30 juta berapa gitu loh. 30 juta ya. Itu kalau pantat Klaimnya kecolek gimana? ya, Itu penasaran apa juga. gimana Ya, sih gitu? tahu mungkin ada nanti gatel kali, ada kecil, ada apa. Itu Tuh, masuk ke coba situ cuan ya, gitu dengerin ya. Pantat seorang Nikita Mirzani diasuransikan. Diasuransikan. Berapa nanti klaimnya itu kalau misalnya gitu? Duh harus dicek lagi Oh, ya. dicek Wah, lagi ya. kalau kayak gitu tuh bayar-bayar doang. Tapi belum pernah klaim nih berarti. Belum orang pantatnya nggak Baik-baik pernah aja ya, bayar. alhamdulillah ya Iya. sejauh ini. Oh. Jadi cuma itu aja satu bagian tubuh yang Itu aja. Rencana yang lain juga nggak? Karena kan Ada. maksudnya kalau gue lihat asetnya banyak nih gitu ya. Yang aset yang Kalau lain yang kelihatan di dada gitu, dada mah gonta-ganti melulu aku, jadi nggak bisa diasetin. oh gitu. Ganti apa? Pura-pura nggak tahu deh. Oh berarti Oke. kalau yang diasuransiin itu malah justru harus yang masih asli gitu ya? Asli, original. Oh kalau misalnya udah kita retouch nggak nggak bisa? Oh ini juga ini informasi baru nih, gue baru tahu tuh kalau Kayak kita punya penyakit mau masuk asuransi juga nggak Nggak, susah pasti bisa. ditolak Oke, kan. gitu ya sama ya ininya ya. Kalau mobil mau beli apa lagi nih? Katanya mau beli mobil sport nih. Mobil udah ada, mau beli baru lagi. Nah, ya itu apa? Ada Range Rover terbaru gitu. Sebentar lagi disamperin nih sama dealer-dealer Range Rover. Udah. Oh, udah. Ada Oke. showroomnya. Udah milih. Udah milih. Oke. Jadi next nanti akan ada Nikita Mirzani Tower. Iya dong, itu Ada Range Rover impian. New Range Rover. Lalu yang Udah itu aja, mungkin semua udah punya. Pengen gak sih bikin CSR-mu gitu, CSR Oh seorang enggak, Nikita tahun depan Mirzani? Niki mau bikin lembaga untuk membantu wanita-wanita Indonesia. Tuh, dengerin coba cuan tuh. Tahun depan. Gimana tuh? Jadi kan gini, kebanyakan kan wanita Indonesia ini kan nggak terlalu pinter untuk urusan percintaan dan rumah tangga. Kadang-kadang mereka udah dihamilin, udah aja ditinggal gitu, gitu ya. Ditinggal, apalagi orang yang menikah siri atau nikah resmi, apalagi yang nikah siri yang sangat amat rentan ya. Jadi Niki mau bantu karena kan Niki kan pengalaman hidup. Iya. Jadi Niki tuh mau ngelakuin apapun tuh sesuai sama pengalaman hidup. Jadi Niki akan buka lembaga gitu untuk membantu mereka-mereka yang kesusahan dalam persidangan untuk hak asuh anak. Jadi gini, biar gimana pun itu perempuan udah dihamilin, laki harus tanggung jawab bagaimanapun caranya. Jangan cuma mau bikinnya aja gitu. Mau lu benci sama ibunya, tapi bukan berarti lu harus melupakan anaknya. Iya. Gitu. Karena itu mah
masih ada tanggung jawabnya gitu. Berarti nanti dibantu secara legalnya gitu Iya ya. betul, pokoknya harus dikasih itu duit untuk anaknya gimana pun caranya gitu. Jadi fasilitasnya si bantuannya si organisasinya itu nanti ya itu free, tapi Free. si si pengacaranya yang bayar kita bokirnya nih. Karena di Indonesia ini kebanyakan ya masalahnya tentang perempuan sih. Iya. Kalau nggak perempuan anak mah udah aja gitu-gitu terus. Gitu yang kalau laki-laki mah suka-suka aja gitu Suka-suka ya. aja, Suka apa? Lu paling Kayak besar. misalkan ada kan sempat kan suka baca ya, istri ngebacok suami karena suaminya tidak bertanggung jawab. Sebenarnya sah-sah aja, Mau pantes gitu nih boleh kayaknya. dibacok gitu. Karena kita nggak tahu cerita Tapi di kan belakangnya bisa gitu dihukum kan, penjara lah Iya. atau di gimana. Nah itu yang harus dibantu. Nggak mungkin orang tiba-tiba ngebacok nggak ada kalau nggak alasan. ada gitu. ininya gitu ya. Perempuan tuh selalu jadi target laki-laki dan Jadi perempuan tuh selalu jadi orang yang lemah. Kebanyakannya gitu kan. Makanya sekarang Niki mau bikin woman strong. Gitu. Gila ya, keren banget. Coba bayangin nih, seorang Nikita Mirzani ternyata Inspiratif. mimpinya nggak Besar cuma banget. happy-happy Nggak aja cuma buat Lin, diri ya. dia sendiri gitu, tapi untuk yang lebih luas lagi, untuk perempuan Indonesia dan untuk laki-laki Indonesia juga. Iya. Gitu. Oke. Terus lo udah Hah? puas belum nih? Ini follower setia nih. Waduh. Kayaknya Iya, dia dia sampai cerita. tahu kan Instastories Iya lo dong. gitu ada anak-anak. Loh, sekarang dia bayangin aja sekali IG live 41.000 Lin. Siapa Dan lu coba yang adalah kayak satu gitu? di antara 41.000 Iya, itu ya. pasti. Itu ngalahin Lisa Blackpink loh. Oh iya, makanya itu. Biasa. Beneran itu. Makanya gue juga bingung. Makanya endorse-nya kenceng. Endorse terus gitu. Berarti kalau bisa kita summarize nih, Nick, dari Niki sebagai pengusaha gitu ya, nasihat untuk sobat cuan tuh apa? Nasehatnya, ya jangan takut untuk mencoba hal yang baru gitu. Terus pakailah otak, kaki, tangan untuk bekerja, jangan nungguin giveaway. Gitu ya. Iya. Jadi Niki tuh pengen Membuka mindset. membuka mindset para orang-orang ini untuk nggak usah bermalas-malasan. Lu kalau cuman berdoa gitu kan, bermimpi, itu nggak akan juga lu dapat apapun kecuali udah berdoa, ikhtiar, pakai usaha, nah baru ada hasil gitu. Kan Niki suka dengar banyak teman, udah tuh udah berdoa gitu, tapi kenapa sih gue kayak gini? Ya lu doa doang, emang lu pikir duit turun dari langit? Lu cari PA sampai gitu, jangan aja. Emosi gue ya. Sama kayak aku juga kan naik turun sampai ke titik yang sekarang tuh kan nggak gampang gitu loh, banyak banget lika-likunya. Orang tuh cuma ngelihat enaknya suksesnya kayak doang. sekarang gitu. sombong lu. Ya gue sombong, orang gue duit sendiri gitu kan, gue bisa nyari duit sendiri, gue sombong lah gitu. Dan mereka nggak ingat gitu, dan mereka nggak tahu ya rata-rata gimana struggle-nya lo gitu ya. Bener. Kalau ngeliat orang sukses tuh cuma keberhasilannya doang yang dilihat dan diiriin. Iya, ya itu tuh harus dirubah tuh mindsetnya tuh. Tuh sobat cuan. Sambil menanti siapa yang mau diberantemin lagi sama Nikita Iya, Mirzani. pasti itu ada. Lu udah rencanain, boleh bocoran nggak kan? Aku tuh setiap mau berantem sama orang, aku tuh tim manajemen tuh kumpul. Oke, dirapatin. Makanya jadi artis tuh yang pintar gitu. Dirapatin dulu, nanti gue mau ribut sama ini, nanti begini-gini, mereka tuh udah tahu. Oke, jadi strateginya abis itu diatur gitu. Diatur harus gitu. Makanya Niki nggak pernah mau ada settingan. Kalau settingan tuh pasti ketahuan. Tapi sama yang lo berantemin itu ada ini juga nggak? Ada omongan juga nggak? Ntar gue mau berantem Nggak dulu ada, ya. itu settingan jatuhnya dong. Nggak ada dong. Udah deh, tapi kalau dari Nikita Mirzani ini apa aja bisa diusahain ya. Harus dong. Dan terstruktur ya. Soalnya Niki tuh punya target dalam hidup. 35 tahun, pokoknya Niki mau santai. Gitu. Itu kalau mau berantem endingnya apa sih? Berarti dia minta maaf atau Nggak dia ada, biar ada yang minta maaf endingnya. Ada udah mau nggak tahan lagi, ya, ada diajar yang sama lu udah gitu. hilang begitu aja gitu. Kalau yang terakhir nih, Kalau yang udah terakhir minta maaf belum nggak yang ada, ini? itu kan nggak ada, Oke. nggak ada otak. Tapi Tuhan itu maha adil dan maha baik, Niki percaya itu gitu. Tapi Nik, lu pemaaf gak sih? Kan Pemaaf banget, Niki Oke. tuh nggak pemaaf, Niki tuh pemaaf nggak pendendam. Tapi kalau Niki udah marah, berantem lah ya. diluapin dengan cara Niki, abis itu ya selesai. Selesai. Entah orangnya tiba-tiba misalkan dia lagi punya kasus sama siapa, yang punya kasus itu minta tolong sama Niki, Niki bantuin sampai dia jadi tersangka, masuk penjara, itu puas. Jadi balas dendamnya tuh bukan yang tonjok gitu, udah, aduh sekarang ngatain orang aja masuk penjara, Iya. Berantem juga harus cerdas ya, cerdik juga gitu, Harus, harus tahu harus. salahnya di mana gitu ya. oke
Oke, terima kasih loh. biasa. Niki ini udah mulai gerah juga di sini. Udah kegerahan sih Dua kayaknya. kayaknya ya, maksudnya hot ya. Itu ya Sobat Cuan ya, tadi ya kita ngedengerin banyak banget itu pelajaran dari Nikita Mirzani. Jadi kalau misalnya lo ngelihat di Insta Stories, di Instagram, di TV kayak Niki tuh ketawa-ketawa aja, berantem aja. Tapi nggak galak kan ya, Lin? Nggak galak? Nggak galak sih, tapi gue nggak tahu kalau ntar gue berantem sama dia ya. Pakai Kayaknya jangan bisa Aku galak tuh banget. tidak akan memberantemi orang biasa. Lo orang biasa. Contoh. Karena nggak ada cuannya. Nah, Nggak ada tuh. cuan. Jadi sebenarnya ini nih harus kita garis bawahi. Nikita Mirzani itu berantemnya harus menghasilkan gitu ya. Hasil level. Kalau Jadi nggak selevel buat malah. promo soalnya kan. benar. Luar biasa loh Luar gue. biasa. Tapi gue tenang juga sih karena gue gak akan Nggak akan. diberantemin. Nggak akan lu Nggak siapa? Kita nggak Lu akan siapa? diberantemin Sobat Cuan. Netizen kan jatuhnya. Jadi harus jadi sesuatu. Oh gini berarti ya Sobat Cuan, kalau lo pengen sukses, mungkin ini bisa jadi inspirasi lo untuk jadi sparring berantemnya Nikita Mirzani. Bisa. Karena kalau lo Bisa udah jadi batu loncatan. kalau lo udah diberantemin sama dia, berarti lo tandanya sudah selevel sama dia dan lo udah sukses. Nggak juga, Nggak nggak juga juga. selevel. Karena kadang-kadang itu tuh cuma iseng aja. Jadi gini, kadang Niki mengasih peluang untuk orang-orang sampah ini, pansos, Niki kasih peluang, tapi kalau ketika Niki udah kasih peluang mereka nggak bisa juga, ya udah selesai. Nggak bisa tuh maksudnya apa? Nggak bisa mengambil peluangnya Nggak itu? bisa ngambil peluang, Oh. kayak nggak diundang di TV, diundang di TV cuma sekali habis itu hilang. Berarti kan nggak ada usahanya, cuma bisa begitu doang. Berarti baik juga nih Baik, ya. makanya baru mau dibeli. Sebenarnya. Banyak contohnya, udah banyak, ada bekas anak band ya kan, udah Niki dia ngajak ribut Niki ladenin, ketika Niki ladenin ternyata cuma stuck di situ, itu berarti memang dia Urusan dia, nggak laki gitu, nggak beruntung. Coba kalau Niki dia laporin polisi, masuk penjara, huru hara, dibilang tukang nyinyir, tapi alhamdulillah TV nggak ada yang takut untuk memakai jasa Niki, berarti ada apa gitu. Malah makin rame. Nah gitu itu kan, tawarannya. alhamdulillah loh. Gitu. Trans TV Tahu. kita bersama. Transmedia. Transmedia ya. Transmedia, iya benar. Aduh. Itulah. Makanya Sobat Cuan, belajarlah pokoknya episode podcast cuap-cuap cuan kali ini adalah yang paling inspiratif kalau menurut gue. Karena gini, jangan lu sia-siain peluang, Itu. ya kan? Iya. Peluang ada di mana aja nih, ya. Itu selalu Niki ambil peluang itu. Gitu. Dan itu benar ya, kalau kata orang, kalau kamu mau jadi pintar, mainlah sama orang-orang pintar. Itu betul. Kalau kamu mau jadi orang kaya, mainlah sama orang kaya. Nah, itu Niki rasain. Jadi lu mainnya sama orang pintar apa sama orang kaya? Dua-duanya. Dua-duanya. Pintar pun nggak cukup kalau nggak kaya. Hmm. Kaya pun nggak cukup kalau nggak pintar gitu. Harus komplit. Harus komplit. Sobat Cuan. Nikita Mirzani, kita tungguin lagi nih Gebrakan aksi-aksi. nih, Nanti aku kasih ya nih kita cernya Oh. ya. Oh iya, Kamu boleh. bisa nyobain ke Aku udah punya suami Iya, ya. bisa gitu. Nanti kita coba deh. Asal aku mencobanya jangan di depan Nikita. Kayaknya lu nggak usah pakai obat itu juga udah. Udah. Kayaknya. Tapi kan kalau sekali nggak cukup. Harus berkali-kali. Harus sekali. Gitu Sobat Cuan, kita sudahi dulu lah. Kalau misalnya kita lanjut lagi banyak banget yang bisa digali soalnya dari Nikita Mirzani bisa sampai besok pagi gitu kan. Pokoknya banyaklah inspirasi-inspirasi tadi, ilmu-ilmunya diserap banyak banget yang positif, banyak banget yang inspiratif. Semoga bisa menjadi sebuah apa ya buat Sobat Cuan ya, enlightenment gitu, pencerahan buat lo. Benar. Sisi lain sosok Nikita Mirzani. Terima kasih Niki. Terima kasih.